السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang saya hormati, saya akan lanjutkan pembahasan nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubeish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita yang bernama Fatimah binti Abi Hubeish kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadhu fala adhhur." Wahai Rasul, sesungguhnya aku adalah wanita yang mengalami istihadah. Istihadah itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita, bukan pada hari-hari yang sudah terjadwal, bukan pada hari-hari biasanya. Ini disebut dengan darah istihadah. Dijelaskan oleh para ulama bahwa darah istihadah ini warnanya merah terang, berbeda dengan darah haid. Fatimah datang kepada Nabi, beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengalami istihadah, maka aku tidak suci. Afa ada'u shalah, apakah aku boleh meninggalkan salat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Innama dzalika irqun wa laysa bihaid. Kata Nabi, itu darah bukan darah haid. Di sini Nabi menjelaskan bahwa darah istihadah dengan darah haid berbeda. Berbeda, salah satunya yang membedakan hukumnya, kalau darah istihadah itu, wanita yang keluar darah istihadah, dia tetap wajib sholat. Berbeda dengan darah haid. Darah haid wanita dilarang sholat. Darah istihadah itu wanita dianggap suci, jadi dia boleh melaksanakan ibadah apa saja walaupun darah istihadahnya keluar. Berbeda dengan darah haid. Nabi memberikan penjelasan, la, itu bukan darah haid. فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِ الصَّلَاةِ. Jika datang masa haidmu, tinggalkan salat. Jangan kau salat. وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمْ ثُمَّ صَلِّي. Dan jika habis masa haidmu, maka mandilah, bersihkan darahmu, lalu salatlah. Dalam riwayat Bukhari ada tambahan, thumma tawadda'i likulli salatin. Kata Nabi, bagi wanita yang mengalami istihadah itu, Nabi memerintahkan untuk berwudu setiap kali salat.
Karena istihadhah biasanya darahnya keluar terus menerus. Ini tidak menghalangi dia untuk sholat, tapi dia harus berwudu setiap kali sholat. Kata-kata inilah yang dimaksud oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, thumma tawadda' li kulli salah, kemudian berwudu'lah setiap kali sholat. Inilah kalimat yang dimaksud oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa istihadhah, keluarnya dari istihadhah itu membatalkan wudu, atau orang yang mengalami istihadhah itu dia harus wudu setiap kali sholat. Jadi ketika dia mau sholat, dia berwudu, maka setelah dia berwudu, darah yang keluar itu jangan dianggap terus dia sholat. Dia diperbolehkan sholat. Ketika mau melaksanakan sholat lagi, dia harus berwudu. Jadi berwudu setiap kali akan melaksanakan sholat. Juga yang perlu difahami dalam pembahasan darah istihadhah ini, walaupun wanita yang keluar istihadhah itu dia dalam kondisi suci, akan tetapi darahnya tetap najis. Jangan sampai ada pemahaman atau perkiraan dari kita, oh darah istihadhah beda, semua darah yang mengalir itu najis. Tetap darahnya tetap harus dibersihkan. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kuntu rajulan madza." Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya aku seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Madza, sering keluar madhi. Madhi adalah cairan putih yang lengket, bening, yang keluarnya itu karena dorongan syahwat. Itu madhi. Yang keluar beda dengan madhi dan wadi dan mani. Dan madhi ini keluarnya kadang tidak terasa dan tidak memancar, berbeda dengan mani. Kata Ali bin Abi Thalib, aku seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Fa amartul Miqdad ay yas'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menyuruh sahabatku yang bernama Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang madhi ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib malu bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani Fatimah, karena kedudukan Fatimah, karena beliau menikah dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali menyuruh Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fihi al-wudu. Keluarnya madhi itu mewajibkan Anda harus berwudu. Jadi salah satu dari hadis ini, salah satu dari pembatal wudu adalah keluarnya madhi. Tapi keluarnya madhi ini tidak mewajibkan untuk mandi. Beda dengan mani. Kalau mani, keluarnya mani mewajibkan seorang untuk mandi. Tapi kalau madhi tidak wajib untuk mandi. Dia hanya berwudu dan membersihkan madhinya. Membersihkan kemaluannya dan juga membersihkan kain yang terkena madhinya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Aisyah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian dari istri-istrinya, lalu beliau keluar tanpa berwudu. Jadi setelah beliau mencium istrinya, beliau keluar tanpa berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi dilemahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini, jikalau hadis ini sahih sebagai pendapat para ulama, maka hadis ini menunjukkan menyentuh
wanita yang mahramnya itu tidak membatalkan wudu. Bahkan menciumnya tidak membatalkan wudu selama tidak ada dorongan syahwat. Dan dalam masalah menyentuh wanita, kulit wanita, bersentuhan dengan wanita ini ada perbedaan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Tapi menyentuh wanita yang mahramnya, istrinya, putrinya, saudarinya, tidak membatalkan wudu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu aula mastumun nisa. Ya. Lamastum di sini artinya secara bahasa lamasa itu adalah menyentuh. Menyentuh dengan tangan itu lamasa. Ya. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan menyentuh wanita itu tidak atau membatalkan wudu selama wanita itu bukan mahramnya. Dalil yang mengecualikan kalau mahramnya tidak membatalkan wudu yaitu hadis ini, dan juga hadis-hadis yang sahih. Disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah tidur di malam hari menghadap atau tidur di tempat kiblatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap kiblat. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak sujud, beliau menyentuh kaki Aisyah radhiyallahu anha agar kakinya itu dilipat, agar Rasulullah bisa sujud. Di situ Rasulullah dalam keadaan salat menyentuh kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika disentuh oleh Rasulullah, Aisyah melipat kakinya. Setelah Rasulullah sujud, bangkit dari sujudnya, Aisyah kembali meluruskan kakinya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram tidak membatalkan wudu. Dan ini sepakat. Perbedaan para ulama bagaimana dengan wanita yang bukan mahramnya. Asy-Syafi'i mengatakan batal. Ulama yang lain mengatakan tidak batal. Dalam bab-bab seperti ini kalau ada perbedaan kita ambil yang aman. Kita ambil yang aman. Yaitu mengambil pendapat yang mengatakan batal itu lebih aman. Kita pun berwudu tidak rugi. Ketika bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, berwudu pun tidak rugi. Dan termasuk sikap al-khuruj min al-khilaf, keluar dari perbedaan para ulama. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Akhrajahu Muslim. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di perutnya, fa ashkala alai, lalu dia bimbang, akharaja minhu syai'un am la, apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya apa tidak. Maka bagaimana sikap kita atau sikap orang yang mendapatkan perasaan seperti ini? Kata Nabi, fala yakhrujanna minal masjid, janganlah dia batalkan salatnya, janganlah dia keluar dari masjid hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, betul-betul dia mendengar suara yang keluar dari duburnya, au yajida rihan, atau dia mencium baunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwani fillah azanallah, hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang keluar dari dubur kita, keluar angin, itu adalah membatalkan wudu. Dan dalam hadis ini para ulama membuat satu kaidah, satu kaidah yang sangat penting, yang juga penting untuk kita fahami, karena banyak orang yang terjatuh dalam sikap yang tidak benar karena tidak memahami kaidah ini, yaitu bahwasannya al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.
sesuatu yang kita yakini, kemudian muncul keraguan, maka kita tidak boleh menoleh kepada keraguan tersebut, tapi tetap kembali kepada keyakinan. Contohnya, kita berwudu, sempurna wudu, kita yakin kita sudah wudu, lalu beberapa saat timbul keraguan dalam diri kita. Bagaimana sikap kita? Saya wudu lagi? La, bukan sikap yang benar, tapi tetap pada keyakinan dia sudah berwudu, dia dalam kondisi suci. Keraguan-raguan di dalam bab ini tidak dianggap. Kata Nabi, ketika ada seorang merasa ragu-ragu keluar apa enggak, kata Rasulullah SAW, jangan sampai dia membatalkan sampai dia yakin betul. Ini penting untuk kita pahami. Jadi sesuatu yang sudah kita yakini tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang masih statusnya asyak, keraguan-raguan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, hadzal haditsu aslun min usulil Islam wa qa'idatun 'azimatun min qawaidil fiqh, wa hiya anna al-asya' yuhkamu bi baqa'iha 'ala usuliha hatta yutayaqqan khilafu dhalik wa la yadhurru syak' at-tari 'alaiha. Kata Imam Nawawi, hadis ini merupakan salah satu prinsip daripada prinsip-prinsip agama Islam dan salah satu kaidah yang agung dalam kaidah-kaidah ilmu fikih, di mana segala sesuatu itu dihukumi sebagaimana hukum asalnya sampai datang suatu yang yakin merubah hukum asal tersebut. Jadi sesuatu itu kembali kepada hukum asalnya sampai ada sesuatu yang yakin yang merubah hukum asal tersebut. Ikhwani fillah azzalallah, kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau tidak keluar dari masjid sampai mendengar suara atau mendapati bau atau mencium bau. Ini maksudnya adalah sampai kita yakin betul ada sesuatu yang keluar. Ini maksudnya husulul yakin, mendapatkan keyakinan. Jadi kalau kita yakin ada yang keluar dari dubur kita, walaupun tidak bersuara, walaupun tidak bau, ya kita batalkan. Ya. Saya ulangi, kalau kita yakin ada sesuatu keluar dari dubur kita, walaupun tidak terbau oleh telinga kita, hidung kita, atau tidak terdengar suaranya oleh telinga kita, tetap kita harus berwudu kembali. Jadi maksudnya sampai dia betul-betul mendapatkan keyakinan bahwa dia sudah batal. Hadis berikutnya dari Talq ibn Ali radhiyallahu taala an, beliau berkata seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menyentuh kemaluanku. Atau dalam riwayat yang dikatakan, bagaimana dengan seorang yang menyentuh kemaluannya pada waktu salat? A'alaihil wudu? Apakah dia harus wudu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak. Innama huwa bat'atun minka. Sesungguhnya kemaluanmu itu bagian dari anggota tubuhmu. Ya. Sama seperti tangan, seperti kaki. Kita nyentuh tangan tidak batal, kita nyentuh kaki kita tidak batal. Ya. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama dan dilemahkan oleh sebagian ulama yang lain. Hadis berikutnya bertentangan dengan hadis ini, yaitu yang diriwayatkan dari Busrah binti Sufyan radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi
dan disahihkan oleh beliau, dan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan huwa asahhu syai' fi hadzal bab. Hadis ini merupakan hadis yang sahih dalam bab menyentuh kemaluan. Apakah membatalkan wudu apa tidak, ini hadis yang paling sahih, yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Karena ada dua hadis yang kelihatannya bertentangan, maka para ulama pun berbeda pendapat. Tapi banyak ulama yang kemudian menggunakan hadis busrah yang menyatakan batalnya wudu seorang menyentuh kemaluan dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, hadis busrah ini lebih kuat statusnya, kedudukannya dibandingkan dengan hadis Talq bin Ali. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan banyak ulama yang menggunakan hadis batalnya wudu dengan menyentuh kemaluan itu karena perawi, di antaranya Talq bin Ali dan perawi yang lain yang meriwayatkan hadis tidak batalnya wudu dengan menyentuh kemaluan, itu berpendapat bahwa menyentuh kemaluan itu batal wudunya. Artinya perawinya sendiri tidak mengamalkan hadis yang dia riwayatkan. Ada yang mengatakan karena Talq bin Ali mengatakan bahwa hadis ini telah dimansuh, telah dihapus hukumnya dengan hadis batalnya menyentuh kemaluan. Dan juga ini pendapat sekelompok dari sahabat Rasulullah, para tabi'in, dan juga pendapat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sampai hayatnya berpendapat bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Adapun Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau ingin mengkompromikan, maka beliau mengatakan bahwa hadis yang menyuruh kita untuk berwudu setelah menyentuh kemaluan itu, perintah di sini kata Imam Malik hanya sekedar anjuran, lil istihbab, hanya sekedar anjuran. Sekali lagi, prinsip kita ya dalam bab-bab seperti ini ya kita ambil yang paling aman. Menyentuh kemaluan ahsan wudu. Karena ini pendapat yang kuat dan juga pendapat sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam. Kata Nabi, barang siapa yang muntah, mimisan, atau qalas itu muntah yang keluar dari tenggorokan bukan dari perut, au madhyun, atau keluar madhi, falyansarif, maka hendaknya dia batalkan wudu, dia batalkan salatnya, falyatawadda, dan dia berwudu, thumma liyabni ala salatihi, setelah dia berwudu dia lanjutkan solatnya. Saya ulangi, dia lanjutkan solatnya, bukan memulai solatnya, tapi melanjutkan solat yang tadi dia lakukan, selama dia tidak berbicara. Jadi kalau solat 1 rakaat selesai, keluar mimisan, dia batalkan solatnya, dia berwudu kembali, ya jangan mulai dari awal, tapi dia teruskan. Akan tetapi hadis ini hadis yang lemah. Hadis ini hadis yang lemah dan bertentangan dengan hadis yang sahih. Oleh karena itu para ulama kita, sebagian besar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan hadis ini. Dan juga Al-Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak menggunakan hadis ini. Artinya hadis ini tidak dipakai, maka hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini seperti muntah, mimisan, kemudian kecuali keluar madhi, muntah, mimisan, itu para ulama Imam Malik dan Imam Syafi'i dan juga sebagian besar sahabat Rasulullah SAW mengatakan tidak membatalkan wudu.
Jadi kalau orang sholat kemudian keluar dari hidungnya darah, dia wudunya atau sholatnya tidak batal. Atau sholat kemudian muntah tanpa disengaja, maka sholatnya tetap tidak batal. Ini pendapat mayoritas ulama kita, aktsarus sahabah, mayoritas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali keluar madhi semua sepakat dia harus membatalkan sholatnya. Dan hadis ini dikatakan bertentangan dengan hadis yang sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasa ahadukum fis shalah," jikalau salah seorang di antara kalian keluar angin, kentut pada waktu dia salat, falyansarif wal yatawadda, hendaknya dia batalkan salatnya lalu dia wudu, wal yu'idis shalah, dan dia mengulangi kembali salatnya. Ini hadis yang sahih. Jadi tidak meneruskan salatnya. Kemudian dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kita berwudu karena makan daging kambing?" Nabi menjawab, "In syi'ta," jika kau mau. Ini pilihan. Jadi orang setelah makan daging kambing dia diberi pilihan mau berwudu apa enggak. Artinya memakan daging kambing tidak membatalkan wudu. Qala atawadda min luhumil ibil, ya Rasulullah, bagaimana dengan daging unta? Qala na'am. Iya, seorang itu harus berwudu setelah dia makan daging unta. Jadi memakan makanan itu tidak membatalkan wudu kecuali makan daging unta. Ini yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat kita. Banyak yang beranggapan kalau makan itu batal wudunya. Tidak ada dalilnya sama sekali. Rasulullah SAW setelah makan daging kambing, beliau langsung keluar sholat tanpa berwudu. Dan tidak harus berkumur-kumur. Tidak ada kewajiban untuk berkumur, kecuali kalau ada rasa atau ada sesuatu yang masih menempel, dibersihkan dahulu. Ditakutkan apa? Kalau sholat kita ditakutkan mengunyah atau memakan sesuatu yang tersisa, ini batal. Jadi makan minum itu membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan wudu. Jika seorang setelah wudu dia makan apa saja kecuali daging unta, tidak membatalkan wudunya. Dia minum apa saja tidak membatalkan wudunya. Tapi kalau ada sesuatu yang masih melekat di mulut kita, ada rasa, hendaknya kita berkumur, ya, agar sholat kita nanti tidak terganggu dengan apa yang ada di mulut kita. Azan? Belum. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Kata Nabi, siapa yang memandikan jenazah hendaknya dia mandi. Dan siapa yang memikul jenazah, hamalahu di sini, memikul di sini, membawa di sini adalah membawa langsung, tidak ada penutup, tidak ada penghalang, bersentuhan antara kulit membawa dengan jenazahnya. Man hamalahu, siapa yang membawanya, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai dan Tirmidzi. Pelajaran dari hadis ini bahwasanya orang yang memandikan jenazah itu dia harus mandi. Ini juga masih terdapat perbedaan karena ada riwayat yang lain yang dikatakan dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kunna nughassilul mayyit, kita pernah memandikan mayit, faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Di antara kita ada yang mandi dan di antara kita ada yang tidak mandi.
Makanya para ulama membawa hadis ini pada sekedar anjuran. Jadi sunnahnya orang yang setelah memandikan itu dia mandi, tidak wajib. Orang yang membawa jenazah sunnahnya untuk berwudu. Kemudian dari Abdullah bin Abi Bakar rahimahullah, beliau berkata, anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm alla yamassa al-Quran illa tahir. Dari Abdullah bin Abi Bakar rahimahullah taala, beliau berkata bahwasanya termasuk isi dari kitab yang ditulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm, di antara kitab yang ditulis oleh Rasulullah kepada Amr bin Hazm, di antara isinya adalah alla yamassal Quran illa tahir. Hendaknya tidak menyentuh Al-Quran mushaf kecuali bagi orang yang suci. Kecuali bagi orang yang suci. Dan hadis ini adalah hadis yang diterima oleh para ulama dan juga diterima oleh kaum muslimin. Dan kandungan atau isi dari hadis ini juga dipakai oleh para jumhurul ulama. Dan juga pendapat mayoritas ulama, mereka semua berpendapat bahwa menyentuh mushaf itu harus berwudu. Menyentuh mushaf harus berwudu. Ada sebagian kecil yang menyelisih jumhur, yang menyelisih para ulama, mayoritas para ulama mengatakan menyentuh mushaf tidak harus dengan wudu. Tapi hadis ini sangat jelas sekali mengatakan bahwa menyentuh mushaf itu harus wudu. Adapun membaca Al-Quran itu tidak harus berwudu. Tidak harus berwudu. Selama dia tidak mengalami hadas besar, dia diperbolehkan untuk berzikir dan diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Adapun jika dia mengalami hadas besar, dia dilarang untuk membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membacakan kita Al-Quran selama beliau tidak junub. Rasulullah membacakan kita Al-Quran selama beliau tidak junub. Jadi kalau kita mau menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran berwudu. Tapi kalau kita mau membaca selama tidak hadas akbar, tidak hadas besar, hadas besar, maka kita tidak perlu berwudu. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingat Allah setiap waktu. Berzikir kepada Allah setiap waktu. Artinya hadis ini bahwasanya untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran tidak harus dengan berwudu. Kemudian dari Muawiyah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sah, fa idza namatil ainan istatlaqa al-wika'. Kata Nabi, mata itu adalah pengikat dubur. Jika seseorang tidur, maka pengikat itu terlepas, terbuka. Dalam riwayat yang lain diperjelas maksud dari hadis ini, waman nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur, maka dia harus berwudu. Ikhwani fillah, tentang batalnya wudu setelah tidur atau karena tidur sudah kita bahas di awal. Para ulama sebagian besar mengatakan tidur itu membatalkan wudu.
Hanya saja berbeda pendapat tidur yang mana. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tidur yang membatalkan wudu adalah tidur di mana posisi duburnya itu tidak menempel, tidak mantap menempel lantai. Ya. Karena kalau dia duduk dalam posisi tidur dalam posisi duduk, maka kemungkinan besar tidak akan kentut. Ulama yang lain mengatakan bahwa tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur nyenyak. Tidur di mana seorang sudah tenggelam dengan tidurnya dan dia tidak merasakan apa-apa, bahkan sesuatu yang jatuh dari tangannya, pulpen atau apa yang jatuh dari tangan, dia tidak merasa apa-apa. Ini tidur nyenyak, ini tidur yang membatalkan. Ya. Mau dia duduk, berbaring, dalam posisi apapun, selama tidurnya nyenyak, batal. Tapi kalau tidurnya tidak nyenyak, kadang ada orang tidur sampai mengangguk-ngangguk, tapi dia masih mendengar suara-suara di sekelilingnya. Itu tidur yang ringan. Ini tidak membatalkan wudu. Kemudian terakhir, hadis terakhir dalam bab ini yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti ahadukum asy-syaitanu fi salatihi fayanfukhu fi maq'adatihi. Setan itu datang menggoda kalian dalam salat kalian, dan setan itu meniupkan, fayanfukh, dia meniupkan sesuatu fi maq'adatihi, ya, di tempat bagian duduknya, di tempat dia duduk. Fayukhayyal ilaihi annahu ahdath wa lam yuhdith. Sehingga dikhayalkan itu? Sehingga dia berpikir atau dikhayalkan bahwa dia itu berhadas, padahal tidak hadas. Itu hanya khayalannya dia, karena gangguan syaitan tadi, karena waswas syaitan tadi. فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. Ini sama seperti hadis yang tadi. Kalau dia merasa ragu seperti itu, maka janganlah dia batalkan sampai dia yakin betul bahwa dia betul-betul hadas, betul-betul batal, yaitu dengan mendengar suara atau mencium bau. Kemudian riwayat yang lain dikatakan, idza jaa ahadukum asy-syaitan, jika syaitan datang kepada kalian, faqala innaka ahdath, lalu syaitan itu membisikkan kepada kita, kamu batal, kamu batal. Falyakul kadzabta, kita jawab kamu dusta. Dalam riwayat yang lain dikatakan falyakul fi nafsihi, jawabnya jangan keras-keras, tapi dalam dirinya. Tolak perkataan atau bisikan syaitan dengan kata-kata kita, kadzabta, kamu dusta. Ya. Dalam dua hadis atau dua riwayat ini jelas sekali bagaimana syaitan itu selalu menggoda Bani Adam. Bahkan dalam kondisi ibadah, dalam kondisi mereka beribadah kepada Allah, mereka selalu datang untuk merusak ibadah yang dia lakukan. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk mengucapkan ta'awudz dalam salat setelah takbir, setelah membaca doa iftitah, kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam segala hal kita dianjurkan untuk melakukan atau membaca ta'awudz, karena syaitan selalu datang kepada kita. Kalau kita malas beribadah, syaitan tidak malas untuk menggoda. Syaitan 24 jam semangat, giat, selalu menggoda Bani Adam. Dimulai dari ketika dia bersuci, ketika dia sholat, sampai dalam kondisi apapun, itu syaitan selalu datang. Maka kita lihat ada sebagian dari saudara-saudara kita yang tergoda oleh syaitan, kena perangkap syaitan. Kita lihat sholat berkali-kali ke belakang. Kalau ini cuma sekali-kali dilakukan, bukan, insya Allah bukan was-was, tapi setiap kali sholat seperti itu was-was. Ya ini seperti kata Nabi, ketika dia sholat syaitan meniupkan, sehingga dia merasa keluar angin, padahal tidak keluar angin. Anda juga berwudu berulang-ulang kali, tidak 3 kali tidak cukup, sampai 5, sampai 10 kali. Ada yang niat, tidak cukup dengan niat sekali, tapi berulang-ulang kali. Sampai imam mau rukuk, dia tetap nawaitu, tetap niat. Ini banyak, ini kena godaan syaitan.
Kata Nabi, ketika datang godaan ini kita harus perangi dengan baca ta'awudz dan mendustakan apa yang dibisikkan syaitan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.